Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Komarudin Nur dari SGD 4. Di sini saya akan membawakan materi PTA tentang organ genitalia eksterna pada wanita, kemudian dilanjutkan dengan materi ovarium dan yang terakhir tentang vagina. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang organ genitalia feminina externa. Untuk organ genitalia feminina externa, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pudendum femininum atau disebut dengan vulva, kemudian ada klitoris dan uretra feminina. Untuk pudendum femininum atau vulva, itu terdiri atas mons pubis, kemudian labium maius pudendi, labium minus pudendi, kemudian ada vestibulum vagina, kemudian ada bulbus vestibuli, ostium vagina, kemudian glandula vestibularis mayor dan glandula vestibularis yang minor. Kemudian organ selanjutnya ada klitoris dan yang terakhir yaitu uretra feminina. Baik, kita bahas tentang vulva, bagian vulva terlebih dahulu. Untuk bagian vulva, yang pertama yaitu ada mons pubis, di mana mons pubis ini juga disebut dengan mons veneris atau juga disebut dengan commissura labiorum anterior. Untuk mons pubis ini merupakan daerah yang membulat dan menonjol di depan simfisis osis pubis, terdiri atas kumpulan lemak di bawah kulit dan biasanya setelah pubertas ditumbuhi dengan rambut-rambut. Kemudian labium maius pudenda. Untuk labium maius pudenda ini terdiri sepasang, baik sinistra maupun dekstra. Untuk labium maius pudenda ini merupakan lipatan kulit yang arahnya longitudinal, dimulai dari mons pubis ke caudodorsal. Nah, kedua lipatan ini eh, di linea mediana akan menimbulkan celah yang merupakan pintu masuk ke dalam vestibulum vagina yang disebut dengan rima pudendi. Kemudian kita lanjut ke labium minus pudendi. Untuk labium minus pudenda, ini merupakan lipatan kulit yang terdapat di antara kedua labium maius, baik yang dekstra maupun yang sinistra. Ini terdapat yang namanya labium minus pudenda. Nah, umumnya kedua labium minus ini ditutupi oleh kedua labium mayor, kecuali pada saat anak-anak atau wanita yang sudah lanjut. Dan labium minor ini biasanya tidak mengandung lemak, kemudian kulitnya lebih halus, lebih pucat, dan tidak berambut. Kemudian selanjutnya ada vestibulum vagina. Untuk vestibulum vagina, ini merupakan bagian atau ruangan yang terdapat di antara kedua labium mayor. Mohon maaf, di antara kedua labium minus, di mana di dalamnya nanti akan bermuara ke ostium uretra externum, kemudian ada yang kedua itu ostium vagina, yang ketiga itu muara ductus glandula vestibularis mayor, dan muara ductus glandula vestibularis yang minor, serta muara glandula parauretralis. Kemudian selanjutnya ada vestibulum bulbus vestibula. Untuk bulbus vestibula ini dia merupakan homolog dengan bulbus uretra pada laki-laki. Nah, bulbus vestibula ini jumlahnya sepasang, yaitu kanan dan kiri. Kalau pada laki-laki hanya satu, untuk yang pada wanita ini dia jumlahnya sepasang. Nah, untuk bulbus vestibula itu merupakan jaringan erektil yang terdapat di sebelah kanan dan kiri dari ostium vagina. Kiri dan kanan dari ostium vagina. Kemudian bulbus ini ke arah dorsal membesar dan membulat,
sedangkan ke arah ventralnya itu menyempit dan berakhir sebagai pita yang menerus pada dataran ventral corpus clitoridis, dan bagian inilah yang homolog dengan corpus spongiosum penis. Kemudian selanjutnya ada glandula vestibularis yang minor. Untuk glandula vestibularis yang minor itu homolog pada laki-laki dengan glandula uretralis yang litre. Kemudian untuk yang glandula vestibularis mayor itu homolog dengan glandula bulbouretralis pada laki-laki. Kemudian selanjutnya ada organ klitoris, di mana untuk klitoris ini merupakan homolog dengan penis dari laki-laki. Untuk klitoris ini dia merupakan jaringan erektil, dia dapat meregang juga sama seperti laki-laki, dan bedanya, kalau misalnya penis itu besar, untuk klitoris ini bentuknya kecil, eee, kemudian dia bersembunyi di antara kedua labium minus. Kemudian untuk susunan cavernosusnya hampir sama besarnya sehingga tidak begitu eee, menegang seperti penis. Kemudian untuk uretra feminina ini bentuknya lebih lurus, kemudian mudah diregangkan dan terbentang dari serviks vesica ke diafragma pelvis dan diafragma urogenital. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ovarium. Untuk ovarium ini jumlahnya sepasang, baik dekstra maupun yang sinistra. Untuk fungsi dari ovarium yaitu sebagai alat reproduksi, setelah pubertas nanti dia akan menghasilkan ovum, di mana ovarium ini juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang mengeluarkan hormon. Ada 3 hormon nanti yang akan dikeluarkan, yaitu estrogen, progesteron, dan relaksin. Kemudian secara letak, ovarium ini terletak pada fossa ovarica, di mana fossa ovarica ini terletak pada dinding lateral pelvis di bagian dorsal dari ligamentum latum uteri. Nah, untuk ovarium ini nanti tingginya setinggi sias atau spina iliaca anterior superior dan sedikit di sebelah lateral dari linea lateralis. Kemudian secara morfologi untuk ovarium ini terbagi menjadi 2 fasies, 2 margo, dan 2 ekstremitas. Untuk 2 fasies, fasies medialis dan fasies lateralis. Untuk fasies medialis, ini sebagian besar diliputi oleh tuba uterina. Ini tuba uterina. Dan pada beberapa tempat menghadap ke lengkung-lengkung dari ileum. Kemudian fasies lateralis. Untuk fasies lateralis, pada ovarium ini bersandar pada peritoneum yang menutupi fossa ovalis. Kemudian peritoneum ini dipisah oleh jaringan ikat ekstraperitoneal dari arteri atau vena obturatorius dan nervus obturatorius. Selanjutnya terdapat 2 margo, yaitu margo mesovaricus dan margo libera. Untuk margo mesovaricus atau margo anterior ini dilekati oleh mesoovarium dan margo ini menghadap ke arteri umbilicalis. Pada margo ini juga terdapat pintu-pintu tempat keluar masuknya pembuluh-pembuluh darah, kemudian limfe dan persarafan yang disebut dengan hilus ovaricus. Kemudian untuk margo posterior atau margo libera, ini di belakang ini, itu sebagian ditempati oleh tuba uterina dan sebagian lagi dilekati oleh ligamentum suspensorium ovarii. Untuk ligamentum suspensorium ovarii ini. Kemudian selanjutnya ada ekstremitas uterina. Untuk ekstremitas uterina, tadi ada 2 ekstremitas tubaria dan uterina. Untuk
ekstremitas uterina ini disebut juga dengan ekstremitas inferior. Nah, untuk ekstremitas uterina ini dilekati oleh ligamentum ovarii propium. Kemudian ada yang terakhir ekstremitas tubaria. Nah, untuk penggantung dari ovarium ini terdiri dari tiga penggantung. Yang pertama yaitu mesoovarium. Mesoovarium ini merupakan suatu duplikator dari mesenterium yang meluas ke dorsal dari lembar dorsal ligamentum latum ke margo mesovaricus. Mungkin gambaran lebih jelasnya yang ini. Jadi dia suatu duplikator mesenterium yang meluas ke dorsal dari lembar dorsal ligamentum latum ke margo mesovaricus. Nah, kemudian ada ligamentum suspensorium ovarii. Untuk ligamentum suspensorium ovarii ini merupakan pemadatan jaringan ekstraperitoneal yang terbentang dari ekstremitas tubaria ke kranial yang menyilang pada fasa iliaka eksterna dan menghilang dalam jaringan ikat yang menutupi dari musculus psoas mayor. Kemudian pada ligamentum suspensorium ovarii ini terdapat yang namanya fasa ovarica dan plexus nervosus ovaricus serta fasa lymphatica. Kemudian penggantung yang terakhir yaitu ligamentum ovarii propium. Untuk ligamentum ovarii propium ini sama, dia juga merupakan pemadatan jaringan ekstraperitoneal yang membentang dari ekstremitas uterina ke corpus uteri di sebelah dorsokaudal tempat masuknya tuba uterina pada uterus. Kemudian untuk vaskularisasi dari ovarium. Untuk vaskularisasi ovarium ini, untuk arterinya divaskularisasi oleh arteri ovarica dari pars abdominalis aorta melintas ke kaudal dengan menyusuri dinding abdomen dorsal. Ini untuk gambarannya. Di sini ada arteri dan vena ovarica. Untuk vaskularisasi venanya atau pembuluh darah baliknya yaitu divaskularisasi oleh vena ovarica. Kemudian untuk inervasinya, diinervasi untuk ovarium ini diinervasi oleh plexus ovaricus menurun mengikuti pembuluh ovarica. Plexus ovaricus ini nanti akan berhubungan dengan plexus uterina. Nah, kemudian untuk parasimpatisnya dalam plexus berasal dari nervus vagus. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang vagina, di mana vagina ini merupakan tabung fibromuskular yang tersusun atas otot-otot, nanti akan tersusun dari tiga bagian, yaitu tunika mukosa, tunika muscularis, dan tunika fibrosa. Nah, untuk fungsi dari vagina ini merupakan sebagai alat kopulasi, kemudian saluran untuk darah pada saat menstruasi, serta jalan lahir pada proses persalinan. Nah, untuk vagina ini ke arah kranial nanti akan berhubungan dengan kanalis cervicis melalui ostium uteri dan ke arah kaudalnya akan berhubungan dengan vestibulum vagina melalui ostium vagina yang ditutupi tidak sempurna nanti oleh suatu lipatan mukosa yang disebut dengan himen. Nah, untuk vagina sendiri nanti terdapat ruang potensial yang disebut dengan fornix vagina. Fornix vagina ini terdiri dari 4 pars, yaitu pars anterior, pars posterior, dan pars lateral dextra et sinistra. Kemudian untuk vagina ini nanti akan terdiri dari 2 dinding, yaitu paries anterior dan paries posterior yang saling bersentuhan. Kemudian untuk dinding dari vagina ini tersusun dari superficial ke profundanya, yaitu tunika mukosa.
kemudian tunica muscularis, dan tunica fibrosa. Kemudian untuk vaskularisasinya, untuk vagina ini pada bagian proksimal vaginanya terdapat suplai darah dari ramus descendens dan arteri uterina. Ramus descendens, arteri uterina, sedangkan untuk bagian distalnya mendapat suplai darah dari arteri vaginalis dan arteri pudenda interna. Kemudian untuk, vaskularisasi venanya nanti akan, divaskularisasi oleh vena-vena yang membentuk suatu anyaman yang disebut dengan plexus venosus vagina. Ini nanti akan membentuk suatu anyaman, kemudian plexus venosus vagina ini berhubungan dengan plexus venosus uteri yang membentuk plexus venosus uterovagina. Kemudian anyaman ini akan bermuara ke vena iliaca interna, serta memiliki hubungan dengan plexus venosus vesica dan plexus venosus rectalis. Kemudian untuk pembuluh limfenya atau drainase limfa dari bagian proksimal dari vagina ini akan bermuara ke nervus iliaca externa maupun nervus iliaca yang interna. Eksterna dan interna. Kemudian untuk bagian kaudalnya nanti akan bermuara ke nervus sacralis dan nervus iliaca communis. Kemudian untuk inervasinya, seperempat dari bagian distal vagina ini akan diinervasi somatis dari nervus perinealis, cabang dari nervus pudendus, sedangkan sisanya mendapatkan inervasi dari plexus uterovaginalis. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, PTA sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.